Sebentar, si, ro, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan saya, Pak Afik. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan semangat tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, cara absen kali ini kirim komen di dalam YouTube ini ya. Jangan lupa, kalau nggak hadir nanti tulisannya alfa. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran BTQ, kita harus baca doa dulu. Lahumul Fatihah. Amin. Oke, pelajaran kali ini sangat menyenangkan sekali, yakni adab membaca dan menulis Al-Quran. Apa itu adab? Adab itu bisa dikatakan peraturan yang harus kita taati. Itu namanya adab. Oke, satu-satunya kitab suci yang ada Satu-satunya kitab suci yang dibaca dan dihafal oleh mayoritas penduduk di seluruh penjuru dunia adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang dibaca dengan seni baca tersendiri kecuali Al-Quran. Keindahan merangkai ayatnya semakin nyata jika dihayati dengan sepenuh hati. Bahkan jika arti ayat Al-Quran ditelisik lebih dalam, kita dapat menemukan mutiara tersembunyi di balik ayat-ayat tersebut. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran diperoleh jika Al-Quran diperlakukan dengan cara yang baik. Mengenai hal ini, seorang sufi terkenal, Jalaluddin Rumi, pernah mengingatkan kita bahwa Al-Quran mampu menunjukkan wajahnya dalam cara apapun yang disukainya. Apabila kita menemukan sesuatu yang disukainya dan dicari kebaikan darinya, maka ia akan menunjukkan wajah yang sebenarnya. Pandangan Rumi tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah memberi makna jika kita perlakukan baik terhadapnya. Dengan kata lain, perilaku kita menentukan dapat tidaknya kita menerima isi Al-Quran. Oke, sampai sini teman-teman paham nggak? Oh, ya, nanti kalau apabila ada yang kurang paham, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa ya. Berikut rincian adab bacaan Al-Quran. Rincian adab membaca Al-Quran itu ada 7. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Kalau suci dari hadas kecil, kita hanya diwajibkan untuk berwudu. Kalau suci dari hadas besar, kita diwajibkan mandi besar. Pasti yang udah balik pernah mandi besar ini. Oke, yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat itu diwajibkan karena salah satu adab membaca Al-Quran. Kalau auratnya wanita, hanya menghindari telapak tangan dan sebagian muka ya. Kalau laki-laki itu dari atas perut sampai lutut. Selanjutnya 3, pakaian dan tempat suci dari najis. Wah, ini harus kita waspadai karena pakaian kita itu tidak tahu bagaimana
Kalau kita nanti kena najis, kan kita nggak tahu, karena najis itu bisa diketahui dengan 3 cara: rasa, warna, sama bau. Terus selanjutnya yang keempat, mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Wah, ini teman-teman, harus kita ketahui bahwa membersihkan mulut itu salah satu adab membaca Al-Quran. Jadi minimal kita mau berwudu, kita harus, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu, karena itu bagian dari adab membaca Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 5, bersikap baik ketika memegang mushaf. Nah, bersikap baik dalam arti apa? Kita harus melakukan perilaku yang baik. Dari cara dari cara duduk kita, cara sikap kita. Jika kita melakukan sesuatu yang menyeleweng seperti, terus setelah kita membaca, kita lanjut main HP, terus kita lanjut main game, itu nggak baik. Kalau kita memang dijeda, kita ngulangi lagi dengan baca basmalah lagi. Oke? Terus selanjutnya nomor 6, menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti kita adab membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, karena semua hal yang dipersiapkan kemudian dihadapkan ke kiblat dengan menghadap kiblat, niatkanlah bahwa kita sedang menghadap Allah, agar kita lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Yang ketujuh, membaca ta'awudz dan basmalah saat mengawali bacaan. Siapa yang nggak tahu ta'awud? Wah, tahu semua ternyata. Ta'awud, ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awud. Sedangkan basmalah, pasti teman-teman udah tahu toh basmalah itu gimana. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pinter ya teman-teman di kelas ini ya. Selanjutnya, hukum membaca basmalah. Ini ada 4 versi membaca basmalah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat jais. Hukumnya wajib membaca basmalah. Hukumnya wajib pada permulaan surat Al-Fatihah, sebab basmalah adalah ayat pertama yang diturunkan dalam surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib teman-teman ya. Terus selanjutnya sunnah. Kita disunahkan membaca basmalah pada setiap permulaan surat, selain surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Selain itu, kita juga disunahkan membaca basmalah di tengah-tengah surat untuk mengawali tadarus. Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Kalau kita membaca Al-Quran cuman sampai 1 ruku. Ruku itu simbolnya ain yang ada di pojok bingkai Al-Quran. Itu namanya ruku. Jadi kita kalau berhenti di situ, terus besok kita mau membaca lagi, itu disunahkan untuk membaca basmalah. Selanjutnya ketiga, haram. Keharaman membaca basmalah adalah saat permulaan surat At-Taubah, sebab surat At-Taubah diawali dengan pernyataan murka Allah kepada orang-orang musyrik. Murka tersebut diawali dengan lafaz baro'ah. Baro'ah itu artinya pemutusan hubungan. Yang Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama, termasyhur Ibnu Hajar. Terus yang terakhir, jais.
Jais, hukum ini berlaku ketika kita membaca basmalah di tengah-tengah surat at-taubah. Akan tetapi sebagian ulama memakruhkan. Wah, ini berarti masih diperdebatkan oleh para ulama ya sahabat. Jadi ini tadi hukum bacaan membaca basmalah, dan itu tadi rincian dari adab membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Cukup itu saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan. Sebentar ya. Oh, ya aku turun tak apa.